Kali ini aku bakal bahas isu yang lagi viral banget lah pokoknya. Kayak kalian pasti tahu isu ini kalau misalnya kalian merhatiin sosmed ya. Asik sama Kak Roto lagi. Ya gitu banget sih lu. Ih, aku jadi malu. Aku juga seneng loh ditemenin sama kamu lagi. Nah, tadi kayak aku bilang, kalau misalnya kalian merhatiin entertainment industry di Indonesia akhir-akhir ini, kalian pasti familiar banget sama ada satu isu gitu lah. Nih, clue-nya adalah ada memoir, ada yang patah-patah, terus wah parah deh pokoknya. Kalau misalnya kalian baca itu kayak gila. Nih, siapa nih yang mau di-spill? Cepet, kakak spill kakak. Siapa yang mau di-spill nih? Siapa nih? Aku ini. Kamu mau banget di-spill ya? Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas soal tapi sebelumnya nih, buat sobat Medcom yang nonton, aku mau ngasih trigger warning dulu bahwa bahasan yang hari ini akan aku kupas atau akan aku omongin itu tuh cukup berat. Jadi karena kita bakal ngomongin soal manipulasi emosional dan juga ada kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual dan juga mental. Ada juga ngomongin soal child grooming. Nah itu tuh udah keywordnya banget lah, itu child grooming. Jadi seperti yang kalian tahu, aku hari ini bakal ngomongin soal kasus grooming di dunia hiburan yang menyangkut Aurelie Moermans. Siapa nih udah pernah dengar tuh nama Aurelie Moermans? Siapa guys? Come on chat. Siapa nih chat yang udah tahu kasus soal si Aurelie ini? Kakak LJ, oh my god, kamu tahu kak? Coba nih yang tahu kasus Aurelie kasih love guys, give it some love. Jujur kayak aku lagi merhatiin ini akhir-akhir ini kayak wah gila juga ya. Jujur mulu lu, buset. Gen Z banget ya. Sorry deh, aku sangat-sangat Gen Z. Nah jadi langsung aja, siapa sih kalian bertanya-tanya mungkin Aurelie ini siapa? Jadi dia itu tuh aktor berkebangsaan Belgia. Dia lahir tahun 93 dan dia tuh blasteran. Ibunya itu orang Indonesia, bapaknya orang Belgia. Dia lahir di Belgia dan spend most of her childhood di sana gitu. Cuman sekarang tuh, dan dia tuh baru ke Indonesia waktu dia umur 15 tahun, sekitar akhir 2000-an sampai awal 2010 gitu lah. Nah terus, oh ya ini mungkin agak FYI aja, dia tuh sekarang udah umur 32 dan dia tuh udah happily married di US with the first child on its way. Jadi kayak congrats Mbak Aurelie gitu. Nah langsung nih aku kasih tau aja deh. Jadi pada tanggal 3 Januari itu Kak Aurelie tuh ngupload sebuah memoir tentang pengalaman traumatis yang dia alami lewat postingan IG-nya. Tapi sekarang postingan itu udah di-delete. Nah kita bakal masuk ke situ nanti tuh, kayak siapa yang penasaran kayak kok bisa ke-delete itu postingan soal memoirnya. Nah jadi balik lagi, dia tuh ngepost soal perilisan memoir berjudul Broken Strings, Fragments of a Stolen Youth. Atau ya fragments of a stolen itu kalau misalnya diartin ke bahasa Indonesia kayak kepingan-kepingan dari masa muda yang tercuri gitu lah. Gitu. Padahal dari judulnya aja tuh kayak wow, agak ngeri ya, ini ngomongin apa sih? Gitu. Siapa yang udah baca bukunya? Cung. Come on chat, siapa yang udah baca bukunya chat? Siapa yang udah baca bukunya? Aku sih jujur kayak udah baca tapi cuman 30 halaman awal gitu loh, kayak 30-40 halaman awal karena berat banget bahasannya, honestly. Belum kak, masih takut, gak apa-apa kakak each cries, karena kata Kak Aurelie juga kalau misalnya kamu gak kuat gak apa-apa untuk belum baca dulu. Memang ini kan pengalaman traumatisnya dia, jadi gak buat semua orang gitu lah. Begitu. Belum beratus-ratus halaman gak kuat bacanya, gak apa-apa banget kalian nih, karena ya itu baik lagi, gak semua orang, bukan gak semua orang ya, tapi kayak kalau misalnya kamu baca tuh memang harus pelan-pelan dulu, kayak nyari oke, ini kalau misalnya aku udah siap baca, aku akan baca gitu guys. Nah terus buku ini ngomongin apa? Jadi di buku itu Kak Aurelie ini secara terbuka ngaku bahwa dirinya pernah menjadi korban child grooming. Child grooming itu apa? Jadi child grooming itu adalah teknik yang dilakukan oleh orang dewasa buat manipulasi pikiran anak-anak. Atau ini anak-anak in this case di bawah 18 tahun ya.
atau mereka belum legal gitu. Nah, jadi tujuannya tuh apa? Lagi-lagi tujuannya tuh buat mengeksploitasi mereka. Jadi bayangin seseorang yang udah dewasa atau di atas 18 tahun itu memanipulasi seseorang di bawah 18 tahun secara emosional, secara fisik, atau secara apapun itu demi kepuasan dia sendiri. Itu secara singkat soal child grooming. Kalau misalnya kalian sering dengar soal child grooming, itu artinya begitu guys, kurang lebih. Nah, tadi postingannya Aureli itu dia juga ngasih caption bahwa buku ini adalah kisah nyata tentang aku, tentang gimana aku di grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir 2 kali umur aku, tentang manipulasi, kontrol, dan proses pelan-pelan belajar menyelamatkan diri sendiri. Dia juga nambahin kalau buku ini ditulis tanpa romantisasi dari sudut pandang korban. Jadi memang di buku ini tuh ada 2 karakter utama lah, si dia dan juga Bobby. Kalian tadi udah aku kasih tahu sedikit soal bukunya, gimana nih? Makin penasaran atau malah makin takut? WDYT guys. Jujur kayak kalau misalnya aku dikasih penjelasan kayak gitu tuh aku ada rasa penasaran tapi juga ada rasa takutnya gitu loh. Penasaran banget sih kak. Nah, siapa nih yang lagi penasaran? Soalnya kayak ada good news gitu loh, misalnya kalau misalnya kalian emang penasaran. Kapan lagi nih yang penasaran? Guys, kalau misalnya kalian beneran penasaran, good newsnya adalah Kak Aureli itu ngegratisin ebook dari memoir Broken Strings ini. Jadi, siapapun yang mau baca, kalian bisa baca secara gratis lewat link di bionya Kak Aureli gitu. Nah, siapa nih yang makin penasaran buat baca? Penasaran tapi takut juga bikin trauma. Iya sih, jujur itu juga pertimbangan, karena kayak walaupun dia menceritakan traumanya dia sendiri, tapi ya siapa tahu nanti malah membuka trauma orang lain. Tapi nggak apa-apa, karena menurut Kak Aureli ini tuh jadi safe space lah bukunya, bahwa ya kamu tuh nggak sendiri menghadapi ini gitu. Nah, jadi kenapa apa sih alasan Kak Aureli ngegratisin buku ini? Jadi dia tuh ngomong, kalau aku bisa nyelamatin satu aja Aureli kecil, aku ngerasa apa yang terjadi sama aku itu tuh nggak sia-sia. Jadi buku ini emang dia rilis buat ningkatin awareness bahwa child grooming itu ya mungkin di entertainment industry itu masih terjadi. Ya nggak cuma di entertainment industry, tapi di any kind of industry, nggak juga industri, ya kepada orang terdekat kalian atau misalnya orang kalian kenal itu bisa saja terjadi. Bacanya di mana kak? Nah, kalau misalnya kalian penasaran mau bacanya di mana, ada di mana tuh? Coba tebak ada di mana. Nah, kalau misalnya kalian penasaran ada di mana, kalian bisa lihat di link bionya Kak Aureli gitu. Atau misalnya kalian buka artikel medcom.id, itu kita juga suka spill link dari itunya, dari drive ebooknya. Gitu guys. Emang menurut aku sih alasannya Kak Aureli ini emang baik banget gitu loh, karena dia ngomong kalau misalnya aku bisa nyelamatin satu Aureli kecil aja, aku akan lakuin gitu loh. Walaupun aku harus mengupas lagi trauma-trauma yang aku alami, walaupun lagi aku harus relive that memory of, jadi kayak melewatin trauma-trauma itu lagi, aku akan ngelakuin itu gitu loh. Ya menurut aku tuh kayak itu heroic banget sih, keren. Kak Aureli. Nah tadi siapa nih udah baca bukunya Kak Aureli? Kayak jujur tadi kayak aku udah bilang lagi sih guys, aku baru 30 halaman tuh aku udah gak kuat, karena kasihan banget anak umur 15 tahun dia tuh dimanipulasi sama orang yang lebih tua, yang he's like pushing 30. Kan si Aureli bilang bahwa aku umur 15 tahun, orang yang aku tapi gak kuat banget sampai habis. Kak Raffi aku juga gak kuat kak, karena kayak kasihan banget, aku baru 30 halaman, itu dia masih umur 15 tahun, itu yang kayak ya Allah kasihan banget anak umur 15 tahun, dia baru pindah dari Belgia, dia nggak tahu kebudayaan Indonesia gimana, dia nggak tahu orang Indonesia kayak gimana, dia harus melalui hal-hal gitu loh. Dan juga aku merasa bahwa orang ini ngedeketin si Aureli dan bikin Aureli tuh cling on him gitu loh, dan jadi kayak oh lo harus dengerin apa kata gue, apa yang gue omongin adalah benar. Jadi Aureli being the child in this relationship, dia merasa bahwa oh he's the adult, dia yang lebih tua, dia harusnya lebih punya banyak pengalaman daripada aku. Jadi mau nggak mau dia mendengarkan lah apa kata orang itu.
Gitu menurut aku sih guys. Jadi kayak that's so sad. Menurut kalian gimana? Sedih banget gak sih? Maksudnya kayak kepikiran aja ada orang mau ngemanipulasi anak kecil. Bayangin like anak kecil guys, 15 tahun. What do you think guys? Parah banget ya sih. Kayak aku bacanya udah kayak sesak napas dan kasihan banget gitu. Dan juga mungkin kalau misalnya kalian mau baca, parah tuh Bobby, wah kalian ini kayak udah baca nih, udah tahu namanya siapa. Sedih, kirain kayak gitu cuma ada di film-film aja. Nah iya kan, kayak nggak nyangka something yang kirain cuma kita bisa lihat di layar kaca atau gimana, ternyata kejadian di dunia nyata. Kayak oh my god, kasian banget. Ya tapi nggak apa guys, kita nih lanjut lagi ngomongin soal konten bukunya. Kalau misalnya kalian masih penasaran tapi kayak aduh gue butuh something yang menggugah buat akhirnya ngebaca buku itu, nih aku bacain sedikit lah soal sinopsisnya. Jadi please bear with me guys, karena sinopsisnya ini lumayan panjang. Jadi ini Broken Strings, memoirnya Aurelie, ngomongin soal perjalanan hidup dia sejak masa kecilnya di Belgia. Kayak tadi aku bilang, dia tuh lahir di Belgia dan spend masa-masa kecilnya selama di sana gitu. Nah terus dia tuh pokoknya tumbuh tuh dengan banyak keterbatasan lah. Sama dia tuh naturally sifatnya tuh pemalu. Jadi dia tuh harus menghadapi bullying, terus juga lingkungan-lingkungan yang keras lah sama dia. Tapi despite all of that, dia tetap mencoba menjadi orang yang baik. Kayak oh my god, jujur aku kayak kasian banget. Maaf guys, kita harus keep on track ya guys. Jadi seiring dia bertumbuh remaja, dia ini dapat kesempatan nih buat terjun ke dunia entertainment Indonesia. Cabutlah dia ke Indonesia gitu lewat ajang bakat. Dia dapat kesempatan buat ikut sinetron sama iklan gitu. Tapi selama dia mulai merintis karir di dunia itu, dia ketemulah sama satu sosok bernama Bobby. Bobby, bukan Bobby si kucing ya, atau Bobby si gubernur sebelah sono. Enggak, ini namanya Bobby gitu guys. Nah, singkat cerita Bobby ini tuh adalah pria yang jauh lebih tua, dan dia itu tuh dengan cepat melibatkan diri Bobby kucing presiden kakak. Nah beda tuh kak, yang itu mah diem aja, itu mah adem ayem ya, kecuali Bobby yang ini kayak bertingkahnya banyak. Nah jadi Bobby yang ini tuh dia tuh tiba-tiba kayak melibatkan diri ke keluarganya si Aurelie lah, kayak tiba-tiba dia ikut campur soal ini. Dan tadi aku bilang mereka tuh ketemu di lokasi syuting iklan kan. Terus lama-lama karena si Bobby ini mulai melibatkan diri ke kehidupannya si Aurelie, hubungan mereka tuh jadi kayak makin serius gitu lah. Kayak even though dari awal tuh kayak Bobby ini banyak banget red flags-nya guys. Bahkan satu, coba tebak red flags paling jelas apa? Coba red flag paling jelas apa tadi guys? Di antara semuanya red flag paling jelas apa? Menurut aku nih sangat-sangat ketara. What the red flag is? Manipulatif. Oke, benar. That's another point. Apalagi guys, benar manipulatif. Si orang itu, si YBS itu manipulatif. Cuman kalau menurut aku red flag yang ketara banget itu adalah lu melibatkan diri dengan menuntut perhatian. Bener, sumpah. Kata gue sih caper ya guys. Kayak tapi kalau menurut aku nih, menurut keyakinan saya, suka ngontrol, bener Kak Raffi, terus keluarin semua. Terus yang kamu udah baca, keluarin semua. Menurut kamu si Bobby itu apa? Cuma menurut keyakinan saya nih, si Bobby itu red flag-nya pertama adalah lu pengen punya relationship sama anak kecil. Udah, itu satu. Menurut aku itu adalah red flag paling red flag. Lu pengen involve in a romantic relationship with a child who's under 18. Dan lu pun over 30. Like, dude, lu not over 30, cuma kayak you're pushing 30. Dan lu mencoba get into a relationship with a child. I mean, that's crazy, bro. Terus ya tadi balik lagi guys, sikapnya Bobby bener kata Kak Raffi, dia tuh kayak manipulatif, nuntut perhatian, controlling banget. Karena kayak lagi-lagi yang aku bilang, si Aurelie she doesn't know anything about Indonesia, atau misalnya kayak dia nggak tahu di sini tuh kayak gimana kebiasaannya. Akhirnya dia mau nggak mau dia nurut lah sama si Bobby. Bobby ngomong apa dia dengerin. Bobby marah, dia selalu merasa bahwa oh emang gue yang salah gitu ya. Jadi kayak
dia tuh internalized guilt gitu loh. Dia tuh merasa apapun, kalau misalnya Bobby marah, salah gue. Itu adalah salah gue. Pokoknya dia tuh tidak bisa berpikir bahwa oh mungkin ini ada dari kamunya juga kali. Enggak. Jadi kayak aku pas baca tuh kasihan banget jujur. Oke, we need to keep on track ya guys ya. Bobby B-nya apa? Kalau aku sebutin B-nya apa, kayaknya nih live bakal langsung mati deh guys, karena aku kena suspend. Jangan. Bobby B-nya apa? Coba. Bahagia. Bahagia nggak ya? Kalau nge-live TikTok ngomongin tuntutan itu bahagia nggak ya? Itu bahasan ada lagi guys. B buas, takut. Bobby-nya buas. Nah terus ya lagi-lagi si relationship ini tuh nggak stop pada saat Aureli umur 15 doang. Ternyata berlanjut sampai Aureli umur 18 dan mereka menikah di sebuah gereja gitu. Dan ya pokoknya dia mengalami segala bentuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional, dan juga oh my god, I cannot talk about it karena kayak kasihan banget. Cuman ya dia mengalami segala kekerasan. Cuman in the end dia tuh berhasil keluar dari jeratannya si Bobby. Queen behavior guys, queen behavior. Menurut gue dia adalah queen behavior, nggak apa-apa. NPD banget gak sih? Jujur guys, jujur. Cuman ya, gue suka banget karena kayak akhirnya Aureli menemukan keberanian walaupun setelah bertahun-tahun dijerat sama si YBS ini, sama si Bobby. Cuman ya akhirnya dia bisa lepas gitu. But like, thank God. Ya dia akhirnya berlepas. Dan mungkin itu juga nunjukin bahwa kalian tuh gak akan selamanya berada sama orang toxic itu. Kalian tuh bisa pergi. If you think the relationship is starting to get toxic, girl bye. Girl bye. Gitu ya guys. Kalau misalnya it starts to get toxic, bye. Nah terus tadi balik lagi, hal yang dibahas di buku ini tuh ngomongin soal emotional manipulation, abuse dan juga ketimpangan relasi kuasa, kayak si Bobby sebagai dewasa dan juga si Aureli sebagai anak kecilnya. Ada juga ngomongin soal controlling, isolation, grooming, dan juga dampak trauma soal itu. Sama kayak 864. Kenapa tuh kak? What do you think guys? Kalian masih mau baca nggak setelah aku udah ngomongin soal sinopsisnya? Masih mau baca nggak nih? Jujur sama aku. Kalian masih mau baca nggak? Aku pegangin tangannya nih. Kalian masih mau baca nggak? Aku pegangin tangannya nih. Mau. Bagus, masih mau baca. Tapi juga balik lagi terhadap kesiapan mental kalian buat baca ya guys. Kalau misalnya kalian nggak kuat atau misalnya ini kayak membangkitkan pengalaman traumatis kalian yang pernah kalian alami waktu itu nggak apa-apa. Tapi nunggu filmnya aja deh. Wah, kali ini kayaknya sinetfil banget nih menunggu sampai dibikinin film. Karena Kak Adel Halim udah broken heart baru sampai halaman 37. Tuh, sama kayak aku, kayak kenapa ya stop di halaman 30? Karena jujur nggak kuat, kasihan banget. Tapi pas nanti udah siap, nggak apa-apa Kak. Crash, take your time lah, it's okay. Gitu. Nah terus balik lagi, perilisan memoir ini tuh dapat banyak banget reaksi. Kayak ada yang ngerasa bersyukur bahwa Aureli tuh berani angkat isu sensitif kayak gini. Tapi ada juga yang ngerasa bahwa kok nih buku nih kayak nyeritain soal gue. Nah tebak siapa yang tahu? Ada orang yang kepanasan nih guys. Kayak si Aureli ngerilis memoirnya secara gratis. Terus ada orang kayak ngerasa kepanasan. Kayak oh my god, ini ngomongin gue ya? Lu ngomongin gue ya? Halo, kamu ngomongin aku ya? Ada tuh orang ngerasa kepanasan, tau gak sih guys? Jujur, aku pas baca nama kayak, lu siapa sih? Jir, like ada yang tau gak? Aku spill aja deh. Pokoknya tapi pada saat Aureli ngepost pada saat Aureli ngomongin soal si baca bukunya sambil denger oh, kita kan semoga sembuh, pas banget gak sih? Jujur, pas banget sih kak. Nah terus tadi ngomongin nih, pada saat si Aureli ngerilis soal memoirnya, tiba-tiba ada satu aktor yang dia langsung merasa bahwa itu adalah pencemaran nama baik.
Bahkan ini juga udah di-upload di artikelnya Madcom juga ya guys. Jadi orangnya itu adalah ada namanya Robby Tremonti. Dia itu tuh aktor dan juga musisi gitu. Even though di buku Broken Strings kayak tadi, Aurel tuh nggak gamblang nyebutin siapa pelakunya, sama dia tuh ngasih nama samaran Bobby gitu. Terus si Robby Tremonti ini merasa bahwa dia tuh langsung upload lah, kayak dia ngupload konten bertema hukum lewat IG pribadinya. Dia ngasih esesan yang nunjukin penjelasan tentang resiko pidana atas tuduhan dan pencemaran nama baik yang menggunakan nama samaran gitu. Jadi kayak orang-orang tuh nuding dia bahwa kan si Aureli udah baik nih, dia ngasih nama samaran, tapi kenapa ada satu orang yang kepanasan gitu loh, kayak apa hubungannya sama kamu begitu ya kalau menurut orang-orang ya, menurut keyakinan orang-orang gitu guys gitu. Nah terus lagi-lagi si Robby Tremonti ini ngomong bahwa memoir digital yang dari Aureli itu menyebut sejumlah pasal, nyinggung beberapa pasal hukum lah, kayak KUHP pasal 310 ayat 2 tentang pencemaran nama baik, ada juga pasal 311 tentang fitnah, sama juga pasal 27A UU ITE terkait penyebaran konten melalui media digital. Menurut kalian gimana guys? Kayak langkah yang diambil sama Robby ini di tengah perilisan memornya gimana? Apakah too much atau misalnya kayak gimana guys menurut kalian? Apakah kalian merasa bahwa dia terlalu melibatkan diri atau merasa kayak langkahnya ini oke karena mungkin ada pencemaran nama baik? What do you guys think soal si Robby Tremonti-nya? Soalnya dia tuh di postingannya dia ngomong kayak ini tuh ada pencemaran nama baik. What do you think? Aku mau bacain komen-komennya lagi. Kita lihat. Siapa nih komen-komennya? Jujur kayak langkah yang diambil sama Robby gimana menurut kalian? Kayak soalnya dia di antara orang-orang yang merasa bahwa makasih Aureli, kamu sudah membuka safe space buat kami para penyintas, tapi orang ini malah kayak kok lu kayak nyindir gue gitu ya? Kayaknya buktinya pun gak kuat kah kalau dia laporin. Jadi aku agak setuju sih, soalnya ya itu Aureli kan sudah menggunakan nama samaran ya. Dan mungkin salah satu cara untuk membuktikan itu adalah menghadirkan dua terlibat gitu. Janggal, jujur janggal, jujur ganjal, janggal. Bener sih janggal. Gitu guys. Nah, terus kalian pasti penasaran, ini Aureli nanggepinnya gimana nih? Tiba-tiba ada satu orang kepanasan. Aureli ngomongnya gini nih. Lucunya ada yang ngerasa, terus malah gangguin aku lagi. Padahal caranya justru beresiko buat dirinya sendiri. Selama ini aku milih diem, tapi diem itu kan pilihan, bukan kewajiban. Dan setiap pilihan punya batas. Gitu kata Kak Aureli. Dia malah ngomong kayak dia ngerasa semua ini tuh lucu. Dan ngerasa kayak, kok nih orang ngegangguin gue lagi. Padahal caranya dia nge-expose hukum-hukum, pasal-pasal hukum itu malah beresiko buat dia sendiri. Gitu kata Kak Aureli. Bener Kak LJ, jadi ya emang janggal sih. Jujur janggal. Jujur ganjal. Jujur janggal banget. Banget. Aneh sih ya. Nah terus, tadi setelah Kak Aureli nge-post soal memoirnya ini, dan bukunya udah mulai viral, tiba-tiba akun IG-nya Kak Aureli, akun IG pribadinya tuh mau hampir ke-hack guys. Dia tuh sempat cerita juga lewat postingan video di IG pribadinya, kayak akun aku hampir ke-hack dan udah berkali-kali. Kata Kak Dinda, dia malah ngaku sendiri kan sakit, jujur. Padahal kan si Aureli dia udah baik hati banget, kayak oke, gue akan menceritakan sudut pandang gue, pelaku ini gue akan menyamarkan nama lu. Tapi tiba-tiba ada satu orang merasa kepanasan, langsung dia ngomongin kayak, oh ini ada pencemaran nama baik, pasal KUHP, pasal ini dan ini. Kayak lah, bener kata Kak Ich Christ, dia malah verifikasi sendiri, kayak malah keluar dari bukunya kayak, hai guys, ini tuh aku, dia tuh ngomongin aku. Cuma itu menurut keyakinan saya, gitu ya guys. Bener kata Kak Aureli juga tadi, justru caranya malah beresiko buat dia, karena dia basically he's exposing himself. Like, buku fisiknya bakal dirilis katanya ya. Iya sih, Kak Shindu Alpito, si Kak Aureli juga nanya kayak, siapa mau buku fisiknya?
Aku langsung kayak cung mau. Soalnya jujur aku nggak bisa baca buku, aku nggak bisa baca e-book sih karena kayak rada pusing. Prefer bukannya gini sih. Gitu. Nah terus tadi balik lagi. Nah terus balik lagi kayak si IG-nya Pak Aurel ini kayak ke-hack gitu loh. Ada orang pengen nge-hack. Bahkan IG-nya dia yang khusus ngepost soal buku itu pun sampai hilang. Karena di-hack sampai kayak ya pokoknya dihilangin lah gitu loh. Karena kayak ini siapa nih guys kira-kira pelakunya. Soalnya si Aurel juga cerita lewat IG pribadinya. Kayak dia tuh sempet bikin akun khusus buat bukunya. Jadi kalau misalnya mau bahas soal buku tuh ada tempatnya sendiri gitu. Jadi nggak ngeganggu IG pribadinya. Nah tiba-tiba akunnya dia tuh kesuspend dan hilang. Dan postingan soal bukunya itu tiba-tiba juga hilang. Please semoga dijadiin film. Jujur. Tapi kalau menurut aku kalau dijadiin film sih prefer jadi dokumenter ya. Instead of like berdasarkan. Fun fact, ex Aureli pakai nama Tremonti karena ngefans sama gitaris Mark Tremonti. Wow, beneran fun fact ya Mas Sindu. Aku juga baru tahu Tremonti. Pantesan waktu aku denger nama Tremonti kayak kok familiar, kayak pernah denger nih nama musisi. Cuman siapa ya? Nggak nyangka ternyata emang beneran dia ngefans sama Mark Tremonti ya guys. Nah terus tadi balik lagi ngomongin soal IG-nya yang ke-hack. Even though IG khusus buat bukunya udah nggak ada, tapi Aureli tetap ngasih G Drive-nya tuh di link bio IG pribadinya. Jadi siapapun yang mau baca tetap bisa. Dan si Aureli juga ngomong bahwa upaya penghapusan akunnya tuh nggak akan ngapus kisah yang pengen dia sampaikan ke ruang publik. Dengerin nih, dia ngomong gini, buat kamu yang suka nge-hack, kamu bisa hilangin akun buku aku, tapi kamu nggak bisa ngilangin cerita aku. Damn, queen behavior. Sebab menurut aku itu kayak damn, queen behavior, real queen behavior. Menurut aku kayak dia merasa kayak ya udah lu nggak bisa membungkam gue, this is my story. Kayak mau lu setutup-tutupin apapun, kalau gue pengen cerita dan pengen gue sebarin, I can do it. Gue udah lebih gede sekarang, I know better. Like lu nggak bisa membungkam gue lagi. What do you think guys soal kayak upaya pembobolan ini? Soalnya tuh timelinenya kayak Aureli rilis memoir, terus tiba-tiba ada satu orang kepanasan, terus tiba-tiba akun bukunya hilang. What do you think? Karena menurut aku jujur janggal banget sih. Kayak timeline ini terlalu like linear gitu loh. Kayak dari jujur ginjal, waduh, jangan dijual kak ginjalnya kak. Jujur ginjal. Kalau jangan deh terlalu ini. Jangan guys, aku ngejokesnya jangan ini ya, jangan too much ya guys. Tapi ya emang janggal banget sih kayak dari timelinenya ngupload terus ada yang kepanasan tiba-tiba hilang. Settingan apa enggak sih kak? Apanya sih kak yang settingan kalau boleh tahu? Settingan yang mana nih? Kok aku jadi bingung konteksnya. Settingan apa kak? Boleh gak diituin? Cuman emang janggal sih, gitu. Udahlah aneh lah pokoknya nih, ini kayak orang baik pengen mengungkap soal kejadian dia alami, kejadian personal yang dia alami. Terus tiba-tiba ada bukan this one person ya, ada satu oknum yang pengen nge-hack, which is so weird menurut aku ya. Well, nah terus balik lagi tadi yang kayak aku bilang, kita bakal lanjut lagi guys. Kan tadi ngomongin tanggapan negatif ya soal perilisan buku ini, yang dia kena hack lah, terus juga ada yang pengen dibawa ke ranah hukum. Sekarang kita ngomongin soal positif deh. Siapa yang setuju kalau awareness soal kekerasan seksual meningkat sejak perilisan buku ini? Cung. Siapa yang setuju? Kakak udah lama jadi jurnalis. Udah lama banget kak, jujur. Setuju kak? Benar, manusia random, jujur. Setuju banget. Aku juga setuju guys, karena setuju. ST7. Mau bahas apa kak? Kita bahas soal Aureli Moremans nih kak. Andin juga speak up ya? Bener banget kak Sindu, itu pas banget bridgingnya. Karena ya gitu. Jadi setelah Aureli
setelah Aureli ngepost soal memoirnya ini, dia bikin ini untuk gratis, orang-orang tuh jadi ngerasa bahwa hal ini bukan lagi hal yang tabu buat diomongin, karena ini adalah cerita kamu. Justru yang harusnya malu adalah para pelaku. Jangan bebanin rasa malu itu ke para korban. Gitu guys. Ingat ya, jangan bebanin ke korban. Jangan pernah bebanin semua rasa malu ke korban. Yang harusnya malu itu adalah jangan pernah bebanin semua rasa malu ke korban. Yang harusnya malu itu adalah mereka entah lewat kolom komentar atau ngasih DM personal ke Aureli gitu. Tapi kadang pelaku suka ngerasa jadi korban. Nah itu udah kena tuh. Kata gue itu udah kena. Kalau menurut keyakinan saya itu udah kena ya guys. Nah cuman ya tadi orang-orang yang terutama para penyintas tuh mereka berbagi cerita lah ke Kak Aureli gitu. Dan bahkan ada juga beberapa yang ngebawa diskursus ini tuh ke platform sebelah, kayak makin didiscuss lah soal ya child grooming and this and that gitu. Nah terus kayak Kak Aureli ngelihat respons netizen yang ikut membagikan ceritanya itu bikin dia bersyukur, dan dia tuh juga seneng kalau adanya perubahan terkait pemahaman masyarakat terhadap penyintas kekerasan seksual. Dan jadi tuh mereka nggak sejaji dulu gitu loh. Ya nggak sih guys, kayak kalian ngerasa kalau misalnya kalian speak up sekarang, orang-orang tuh nggak akan jaji, karena mereka akan mencoba memahami dari sudut pandang korban gitu. Instead of like menyalahi korban, kamu tadi pakai baju apa, kamu ngapain aja? Enggak, karena kemungkinan besar sekarang tuh udah yang kayak kemungkinan besar tuh suara kakak tuh, hah? Kok gue jadi bingung? Makasih kak, komentarnya siap. Nanti saya akan yapping terus ya. Nah, jadi ya mereka nggak sejaji dulu gitu loh. Nah, terus Aureli juga ngomong, dulu tuh suara korban sering tenggelam, disalahkan atau bahkan dipelintir. Karena menurutnya dulu, kalau kamu speak up, itu dianggap sebagai aib gitu. Nah, terus Aureli juga ngomong, hari ini aku ngeliat perubahan itu. Lebih banyak kesadaran tentang grooming, lebih paham soal relasi kuasa, lebih banyak empati, dan lebih sedikit penghakiman. Period boo. Gue kayak, yes girl, gitu. Menurut kalian gimana? Kan orang-orang pada less judgy, atau kalian punya kayak pengalaman sendiri pada saat kalian speak up atau gimana? Comment down below guys. Come on chat, please comment down below. Period. Kayak makin raising awareness gitu loh. Dan lagi-lagi itu mungkin karena sekarang sudah mulai didominasi oleh Gen Z, jadi kita tuh mungkin juga internet sekarang didominasi sama Gen Z, kita tuh udah nggak sejaji dulu gitu loh, dan kita mencoba memahami dari sudut pandang korban juga gitu. Nah terus tadi nggak aku bilang buku ini tuh bikin orang makin aware loh soal kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, bahkan ke orang-orang terdekat sekalipun. Kalian tau gak sih artis Hesti Purwadinata yang main Lapor Pak, terus juga dia kawan-kawannya Vindes lah, Hesti Purwadinata. Ternyata Hesti ini tuh temen lamanya Aureli, kayak mereka pernah satu syutingan bareng gitu lah. Ada yang tau gak? Kalau gak ada yang tau, gue gak mau lanjutin, biarin aja. Nggak bercanda guys. Bercanda, aku masih mau lanjutin gue guys. Terus kalian tahu Hesti, yes, nice. Bagus nih, berarti pada tahu ya soal Hesti. Ada-adanya Vindes, benar. Ada Vindes sama Enzi juga kan. Ada Vindes, kakak Hesti. Nah terus ternyata Kak Hesti yang emang udah kenal lama sama Aureli itu, dia tuh juga ngasih dukungan lah buat si Aureli. Kayak istrinya Edo, bener, Edo Borne. Jadi Hesti lewat instastory-nya dia ngomong kalau dia tuh sebenarnya udah tahu kejadian yang menimpa si Aureli ini, cuma dia tuh akhirnya baru dapat full story lewat buku Broken Strings itu gitu. Nah kan Hesti kan as a friend dia nunjukin dukungan dong. Kak Hesti ini ngasih dukungan ya lewat unggahan IG story, tapi ternyata setelah Kak Hesti ngepost itu, suaminya si Edo Borne dia dapat chat berisi ancaman dari seorang oknum yang nggak mau di-spill namanya gitu. Jadi oknum ini ngechat lah ke si Edo. Dia ngomong, gue tunggu feedbacknya ya bro, gue lewat lu karena gue masih respect sama lu sebagai suami Hesti, dan gue kenal lu juga, tolong feedbacknya ya. Nah dia tuh ngechat di jam 11 pagi. Aku
Di jam 11 pagi dia ngechat ya. Nah terus sejam setelahnya karena nggak dapet respons dari Edo, dia ngomong, oke Do, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya, tapi kelihatannya emang nggak direspons. Gue tunggu 1 kali 24 jam ya bro. Kalau emang nggak ada respons, jadi gue tahu mesti nempuh jalur hukum apabila diperlukan. Crazy. Jujur crazy banget sih, menurut gue kayak crazy. Kayak kok ada orang yang menunjukkan support tapi malah diancam. Menurut kalian gimana guys? Weird gak sih? Betul-betul kayak ganja. Jujur ginjal. Jujur janggal banget sih. Kayak seseorang hanya menunjukkan itikat baik buat support tapi malah diancam. Make it make sense. Make it make sense. Like, bingung jujur banget, janggal. Aku juga waktu baca message ancaman tuh kayak, hah, padahal Hesti ini cuma pengen ngasih support. This is so weird. Like, oke lah. Nah, karena Hesti ini diancem, terus kayak si Aureli jadinya nggak mau nge-repost instastory lagi dong buat dukungan-dukungan yang nge-mention dia, karena dia tuh takut orang-orang juga bakal diancem sama oknum nggak bertanggung jawab ini tuh. Terus juga dia juga ngaku kalau respon Hesti dan Edo gimana kak? Jujur ini ya, kalau responnya langsung dari Aureli ya. Kata Aureli dia tuh jadinya nggak mau nge-repost lagi soal instastory dukungannya karena dia takut orang lain tuh bakal diancam juga sama YBS, sama orang yang nggak bertanggung jawab itu. Jadi dia ngaku, dia juga si Aureli nggak terima kalau misalnya Hesti yang diancam gitu. Jadinya kayak dia ngerasa nggak enak dan nganggap situasi ini tuh memberatkan posisinya tuh. Jadi dia tuh kayak, guys harap maklum kalau misalnya aku tidak merepost sorry lagi karena aku takut kalian kena juga gitu. Karena Aureli kayak, nggak apa-apa ancaman ke gue, nggak apa-apa semua ke gue, tapi asal lu jangan mengancam orang lain gitu. Entah aku gitu. Menurut aku sih itu mah kata Aureli ya. WDYT guys. Tadi soal ancaman itu. Bingung jujur, janggal. Kata-kata of the day adalah janggal. Jujur ganjal. Nah terus tadi juga aku udah mention soal kekuatan buku ini yang ngasih support ke para penyintas kan. Ternyata Andin yang musisi ini nih, dia tuh juga ngasih pengalamannya terkait kekerasan yang pernah dialamin waktu muda. Dia tuh nge-tweet kalau nggak salah beberapa hari lalu, dia nge-tweet bahwa membaca memoirnya Aureli ngingetin terhadap kekerasan dalam hubungan yang pernah gue alamin berkali-kali gitu. Kayak tadi seperti yang aku bilang, dengan perilisan buku ini tuh akhirnya lu bisa akhirnya dengan perilisan buku ini tuh lu bisa jadi kayak apa ya, kayak membuka safe space buat orang-orang lain juga gitu loh, yang pengen menceritakan pengalaman tidak enaknya dalam hubungan toksik gitu. Nah, terus juga di saat yang sama Andin tuh juga ngomong bahwa pada saat itu dia ngerasa dia nggak deserve buat dapat pasangan baik, because just because you didn't come from a good family doesn't mean you cannot have a good partner gitu loh. Lama enggak. Kayak everyone deserves a good partner. Everyone deserves a good relationship. Period. Everyone deserves to be happy lah. Intinya nggak ada orang yang deserve buat dapet treatment kayak Aureli macam ini. Apalagi anak kecil ya. Like, kasian banget. Kayak si Andin juga ngomong lah, dia cerita kalau dia pernah ngalamin abusive relationship. Dia waktu itu pada tahun 2022 dia cerita, gue pernah ngalamin abusive relationship. Sebenarnya nggak bisa dibilang KDRT karena gue belum menikah, with my boyfriend back then. Pas dipukulin pertama kali, gue langsung putusin. Besokannya dia kayak nangis-nangis, mohon-mohon dan bilang, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Terus ya balik lagi karena itu emotional manipulation. Jojo diobok airnya
Maaf, langsung masuk ke lagu. Iya, Jojo Suherman juga ikut ngebantu guys. Ternyata pada saat itu Jojo dan ibunya tuh sempet ngebantuin Aureli gitu loh. Respect Jojo, respect. Nah terus tadi balik lagi ngomongin soal Andin. Andin tuh dipukulin sama pacarnya pada saat itu. Terus dia langsung putusin. Terus pacarnya tuh langsung yang kayak, mohon please, I cannot live without you. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, please guys. Please Andin, please terima aku lagi. Kayak itu kan emotional manipulation kan. Dan jadinya tuh Andin ngerasa kasihan, dia luluh, dia jujur gitu. Terus dengan Andin yang being jujur itu, Andin yang ceritain soal kisahnya, itu ngedorong netizen lain buat cerita juga. Ada netizen yang cerita kalau dia pernah 5 tahun lalu ada di hubungan toksik. Sampai dia mikir bahwa nggak bakal ada orang lain yang mau sama gue kecuali this one person gitu. Terus akhirnya dengan pemikiran itu dia merasa bahwa oh gue harus stay terus sama dia tuh, walaupun dia kena pukul, walaupun dia kena tendang, walaupun dia kena segala macam emotional, physical and emotional abuse gitu. Terus dari ceritanya netizen itu, Andin juga makin cerita lah, kayak gue pun juga abis dipukul, ditendang, sampai gue buka pintu tol di jalan, sepatu gue udah jatuh sebelah. Dia ngomong, gue pikir waktu itu mending gue jatuh guling-guling di jalan tol ketimbang gue ikut dia sampai rumahnya dan gue nggak tahu nasib gue gimana. That is so scary. Ceritain profilnya Aureli dong kak. Tadi ya pokoknya long story short, Aureli ini dia aktor belasaran Belgia. Ibunya itu orang Indonesia, bapaknya orang Belgia. Dia lahir dan tumbuh besar di Belgia. Cuman dia ke Indonesia buat ikut ajang bakat dan merintis karir di dunia industri sinilah. Itu long story short. Gitu guys. Nah itu tuh tadi bahasan Andin tuh ya cukup menutup, nge-cover semuanya ini lah. Gitu. Menurut kalian gimana guys? Setelah tadi aku ceritain dari sinopsis dan juga dari ada orang yang tiba-tiba kepanasan, terus juga dari buku ini mendorong orang-orang lain untuk juga speak up. Menurut kalian gimana? What do you guys think? Comment down below. Gitu guys. Comment guys. Gimana? Menurut gue kayak emang sudah saatnya sih orang-orang sudah saatnya orang-orang tuh speak up terkait abuse yang dia alami. Kayak it's time to put an end to like shaming women or men or anyone. It's time to put an end to like shaming them just because they want to like tell their stories. Gitu guys. What do you guys think setelah bahasan ini? Ada yang kalian masih penasaran nggak? Misalnya kalian merasa kayak, kak si ini tuh begini, si ini tuh nggak gini. Mungkin aku setelah ini aku akan baca lagi bukunya sih guys, karena aku akan mencoba mempersiapkan mental buat membaca bukunya. What do you guys think guys? Tapi balik lagi, menurut aku buku ini tuh keren banget buat ngedorong orang-orang buat ceritain abuse yang mereka alami. Ya semoga dengan Aureli yang berani speak up ini bakal ngedorong orang-orang lain juga buat speak up tentang pengalaman kalian. I mean, it's okay guys. If you are gonna do it scared, then do it scared. If you're scared, ya udah do it scared. If you're anxious, then do it anxious. Kayak kalian pasti akan ada support system, pasti akan ada orang-orang yang mendukung kalian. Kayak you're not alone. Everyone's here to support you. Justru kita mungkin akan nge-shaming si pelaku ini. Itu guys, it's time to put, kita harus shaming pelaku-pelaku ini. I think this is all yang akan aku bahas hari ini, karena cukup nge-cover semuanya ya guys. Tadi aku udah bahas soal sinopsisnya buku Broken Strings, aku juga ngomongin soal si oknum YBS itu yang tiba-tiba ngomongin soal hukum, terus juga aku ngomongin soal kakak Aureli tanggapannya gimana, dan juga dari buku itu banyak tanggapan-tanggapan lain yang keluar gitu. Ya aku udah selesai kak. Ya nih kak, jujur nggak nyangka udah sejam ya aku nemenin kalian di sini ya, aku ngomong-ngomong terus. Kayak kan besok masih banyak ya kanal-kanal lain yang mau cerita, besok itu education, jadi don't forget to tune in lagi. Mungkin jamnya di situ. Ya, makasih ya kak. Thank you ya guys.
Ya, makasih ya Kak. Thank you ya guys.